Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Tetriansyah, NPM 20.01.1019.0063 dari kelas F, Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran, angkatan tahun 2019. Kelompok 6 dari mata kuliah Agrostologi yang diampu oleh Ibu Liza Khairani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan satu jenis tanaman leguminosa, yaitu tanaman stilo, yang merupakan salah satu tanaman pakan yang telah beradaptasi baik dan tersebar di berbagai agroklimat di Indonesia yang sangat disukai oleh ternak, juga kaya akan protein dan mineral. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu nama lokal dan nama latin dari tanaman stilo ini. Kata stilo merupakan nama lokal atau nama umumnya, sedangkan untuk nama latinnya yaitu Stylosantes guainensis. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai klasifikasinya. Untuk divisinya yaitu Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Dicotyledoniae, ordonya Polypetales, familianya Leguminosae, genusnya Stylosantes dan spesiesnya Stylosantes guianensis. Dan ini merupakan gambar dari tanaman Stylosantes guianensis. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai ciri-ciri morfologisnya. Yang pertama, bercabang banyak dan ukurannya sampai 30 cm, kemudian dengan batang sebagian besar berdiameter 1-2 mm, ditutupi bulu dengan panjang sekitar 1,5 mm, berkembang baik dengan tunas di bawah dan di atas permukaan tanah, jarang terjadi perakaran nodul, akar tunggangnya yang kuat, daun trifoliate, helaian daun cerah sampai hijau tua, panjang 15-35 mm dan lebar 3-5 mm, namun sedikit rambut. Selanjutnya, bunganya kuning, terbagi dalam paku kompak dengan 4-20 bunga atau paku. Polong berwarna coklat, coklat muda, pipih berbiji tunggal, panjang 3 mm dan lebar 2 mm dengan paruh melingkar kecil, sangat halus dan tanpa rambut. Lalu, polong rontok saat matang. Biji berwarna coklat kekuningan, sekitar 380.000 biji, dan polong 770.000 biji kering per kilogram. Untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai daerah asal. Daerah asal tanaman stilo ini yaitu dari Amerika Selatan, tepatnya di Argentina sekitar Cordoba, Corrientes, Misiones. Selanjutnya dari Bolivia, dari Brazil, tepatnya Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, dan Sao Paulo. Dan juga terdapat di Paraguay dan Uruguay. Untuk pembahasan yang kelima yaitu mengenai lingkungan tempat hidup yang cocok. Yang pertama yaitu tanah atau kebutuhan tanahnya. Tanaman ini tumbuh baik secara alami di tanah pasir hingga lempung ringan dengan pH 6,5-7 atau pH yang mendekati angka netral. Beradaptasi dengan drainase yang baik, permukaan gembur, kesuburan rendah sampai sedang. Berpasir hingga terstruktur dengan lempung di lingkungan subtropis. Tumbuh baik di atas pasir dan lempung berpasir, tidak beradaptasi dengan tanah liat berat, dan umumnya buruk pada tanah yang tertutup permukaan. Untuk curah hujannya, tanaman stilo tumbuh di daerah dengan curah hujan dari 600 sampai 1800 mm per tahun. Namun, kebanyakan ditanam di daerah dengan curah hujan 700 sampai 900 mm per tahun. Tanaman ini sangat toleran terhadap kekeringan, tetapi sangat tidak toleran terhadap banjir dan genangan air. Lalu ketinggian tempat
tumbuh pada ketinggian 1200 mdpl, mulai tumbuh di awal musim tanam dan terus tumbuh hingga musim dingin dengan suhu optimal untuk pertumbuhan kira-kira 27-29 derajat Celcius. Dan selanjutnya untuk iklim tanaman ini hidup di iklim subtropis. Untuk pembahasan yang keenam yaitu mengenai produksi hijauan. Produksi hijauan tanaman stilo ini berkisar 40 ton per hektar per tahun. Jenis legum ini sangat disukai ternak ruminansia seperti kambing, domba maupun sapi dan kerbau. Juga digunakan sebagai feed suplemen untuk ternak ayam, babi dan ikan. Dapat diberikan dalam keadaan segar atau kering, diproses dalam bentuk tepung daun. Legum stilo masih dapat tumbuh dengan baik pada musim kemarau yang panjang. Salah satu kelebihan dari legum ini adalah daun dan batang lembut walaupun umur tanaman sudah cukup tua karena panen atau pemotongan yang terlambat. Sehingga pemberiannya kepada ternak masih baik dilakukan karena tidak berpengaruh terhadap palatabilitas ternak. Untuk pembahasan yang ketujuh atau pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kandungan zat-zat makanan. Yang pertama yaitu kadar air sebanyak 78,6%, bahan kering 21,4%, kadar protein kasar 15,6%, serat kasar 31,8%, kadar lemak 2,09%, BETN 41,6%, dan kadar abu 8,86%. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.